Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan PHP ya. Sebelumnya kita sudah menginstal PHP di Ubuntu server. Nah, kali ini kita akan melakukan setup untuk server CentOS ya. Nah, kita tidak akan mulai dari awal banget dengan menginstal CentOS-nya, karena install CentOS cukup lama ya. Nah, teman-teman bisa ambil dari sini, dari centos.org untuk installernya ya. Pilih yang download. Nah, saya akan menggunakan yang ini ya, yang CentOS yang 9, yang ini. Nah, kebetulan kita sudah mengkonfignya dan sudah menginstalnya di VirtualBox untuk contoh ya. Nah, misalkan teman-teman ada yang kesulitan untuk install di VirtualBox-nya, nanti misalkan tulis di kolom deskripsi ya. Nanti kalau misalkan banyak yang request, kita akan kasih tutorialnya dan contohnya ya. Nah, di sini saya juga melampirkan untuk config-nya. Nah, di sini nanti linknya saya cantumkan juga di kolom deskripsi video ini. Nah, kita akan coba untuk mengkonfig PHP, Apache dan MariaDB. Nah, di sini juga ada sebenarnya config untuk VirtualBox-nya, tapi ini sudah saya lakukan ya. Nah, ini yang untuk supaya bisa copy paste ke sini. Nah, ke virtualnya. Nah, oke, silakan teman-teman install dulu kalau misalkan belum. Nah, nanti kalau misalkan kesulitan ini ya untuk mengkonfig supaya bisa copy paste ke servernya. Oke, kita akan masuk. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, ini untuk tampilannya kita akan kita akan buka terminal. Nah, kita akan menggunakan terminal ya. Oke, ini kita pertama akan coba cek dulu ya. Kita akan cek IP A. Untuk IP-nya kita mendapatkan IP 192.168.16 ya. Oke, ini ya. Kita akan coba cek 192.168.16. Nah, ini belum ada ya, belum bisa kita akses. Kita belum install apa-apa soalnya. Oke, kita hentikan dulu. Nah, sekarang kita akan clear. Nah, di sini teman-teman bisa lihat panduannya ya. Nah, pertama kita akan menginstal Apache-nya. Nah, untuk Apache di sini kita harus masuk sebagai root. Caranya sudo su. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, supaya kita tidak selalu mengawali dengan sudo ya. Nah, pertama kita akan update dulu supaya kita mendapatkan yang terbaru. Ctrl Shift V untuk mengupdate-nya ya. Oke, kita update dulu. Oke, ini sudah diupdate. Nah, sekarang kita akan install untuk Apache-nya. Apache di CentOS kita menggunakan HTTPD dan HTTPD tools ini ya. Nah, kita akan copy, sedikit berbeda dengan Ubuntu server ya. Kalau Ubuntu server kan Apache 2 ya. Ini perintahnya juga DNF bukan apt-get ya kalau di ini. Yang 9, kalau yang versi 7 masih YAM. Ini kita harus enablekan dulu supaya kita bisa menjalankan servisnya ya. Nah, kita akan enablekan. Kemudian kita akan start untuk HTTPD-nya. Jalankan, kita paste ke sini. Nah, ini sudah jalan. Kita coba cek HTTPD-nya jalan atau enggak. Kita cek. Kemudian enter. Lihat, ini sudah aktif running. Nah, sekarang kita bisa buka berarti yang ininya nih. Nah, IP-nya. Kita tinggal enter. Kalau misalkan tidak jalan, artinya kita harus ini tidak jalan ya. Kita harus mengallow untuk firewall-nya. Ini kan firewall-nya belum ya. Kita allow dulu. Kita copy. Beda dengan ini untuk keluar dari cek ini kita Ctrl C. Nah, supaya kita keluar ya. Ctrl Shift V, kita akan allow untuk firewall-nya.
Nah, kalau di Ubuntu kita bisa langsung. Ini harus kita allow dulu. Nah, security-nya lebih bagus ini. Tidak default allow, kalau Ubuntu defaultnya allow. Kita akan jalankan lagi sukses. Kemudian ini juga kita akan reload ya firewall-nya. Kita reload. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang kita akan buka lagi. Enter. Nah, ini sudah bisa ya diakses. Nah, ini Apache-nya sudah jalan. Oke, kita akan clear. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk MariaDB-nya. Nah, kita tinggal ini ya. Kita install dulu MariaDB. Kita akan paste ke sini. Oke. Oke, sambil nunggu ini selesai, saya mau jelasin dulu untuk di VirtualBox-nya ya. Kita sudah melakukan setting nih. Jadi, yang sudah kita allow pertama ini, kita sudah bisa copy paste karena ini sudah di bit bidirectional. Nah, ini sudah dua-duanya. Kemudian, di sini juga kita sudah storage-nya, bukan storage, sistem. Nah, di sistemnya ini pilihannya USB tablet ya, supaya kita bisa copy paste. Kemudian networknya kita setting bridge supaya seolah-olah berjada pakai kabel ya, jadi satu jaringan. Ini sudah kita allow. Kemudian di sini juga saya sudah menambahkan share folder. Nah, ini ya. Nah, ini share foldernya sudah kita allow dan auto mount, dan ini permanen. Nanti nama foldernya adalah pojok underscore kode ya. Jadi kalau misalkan nanti saya akses berarti kita dari sini. Dan ini kita mengambil dari folder download yang ada di C ya. Nah, oke, itu untuk config-nya ya, karena tadi langsung masuk ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu bingung. Oke, ini MariaDB-nya sudah kita install. Nah, ini harus kita start dulu kalau di CentOS, berbeda dengan yang Ubuntu bisa langsung. Ini harus kita jalankan. Nah, di start dulu. Kalau sudah start, kita harus enable juga. Kita harus enable. Nah, ini sudah enable. Nah, baru kita bisa lihat statusnya nih. Kita lihat statusnya ya, seperti tadi. Kalau misalkan sudah hijau seperti ini, sudah enable dan sudah run. Kita tinggal Ctrl C untuk keluar. Kita akan keluar. Nah, sekarang di sini kita akan coba ya. Sudo MariaDB. Enter, udah masuk ya. So, database ini juga sudah masuk. Kita akan exit. Oke, kita akan clear. Nah, sekarang kita akan tambahkan password untuk rootnya. Oke, kita tambahkan ke sini ya. Sudo Ctrl Shift V, kita akan tambahkan. Oke, defaultnya kosong, kita enter aja. Oke, kita akan unik socket, kita akan Y, kemudian change password, kita akan Y. Kita akan ganti passwordnya menjadi ROOT root ya. Kita akan isi lagi ROOT root juga. Oke, remove anonymous user, kita akan yes. Disallow-nya kita akan no. Kemudian dari remove database kita akan yes. Nah, ini juga reload kita akan yes. Nah, ini sudah ya. Kita akan clear. Nah, sekarang kita akan masuk sudo MariaDB script u, usernya adalah root, script p. Oke, kita masukkan ROOT, enter. Oke, udah berhasil ya. So, database. Oke. Ini ya, kita akan create misalkan database latihan 1. Oke, udah ke create ya. Kalau kita show lagi sudah latihan 1. Oke, kita akan clear, bukan clear ya. Exit kalau di ini. Kita exit dulu, kemudian kita clear.
Oke, MariaDB sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk PHP-nya. Oke, pertama kita akan menggunakan YAM ini. Ini ya, kita copy, kita akan paste ke sini. Enter. Oke, kita tinggal Y, enter. Oke, ini yang terinstall PHP-nya 8.0 ya. Nanti setelah ini kita akan update. Oke, ini kita akan jalankan. Oke, Ctrl V. Oke, nih ya, kita akan coba ini PHP info di folder HTML-nya. Kita paste, kita enter. Oke, ini kita harus buka lagi dari sini. Kita slash PHP info ya tadi ya, info.php, kita enter. Oke, ini sudah berhasil ya, tapi ini PHP-nya 8.0. Kita akan mengupdate ke versi yang terbaru. Nah, di sini ada script untuk update-nya ya. Oke, kita akan clear dulu ininya. Clear, kita akan update. Nah, kita akan copy untuk update-nya. Kalau lebih cepat ya, saya sediakan sengaja. Kalau misalkan kita ketikin satu-satu nanti kelamaan. Dan juga sering-sering salah ngetik ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa langsung ambil ini. Paste ke sini. Oke. Kita akan update ke versi 8.2 ya. Oke. Kita paste ke sini. Oke, kita akan Y, enter. Oke, kita akan lihat listnya dulu. Belum kita install, kita cek dulu ya. Oke, ini listnya. Nah, kita akan Y, enter. Kita akan Y lagi, enter. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan install untuk PHP terbarunya. Nah, kita akan paste ke sini. Oke, kita akan Y. Nah, dia nginstal yang versi 8.2.4 ya. Nah, supaya kita mendapatkan versi yang terbaru. Kita akan Y, enter lagi. Oke, kita akan update DNF-nya ya. DNF kita update. Oke, kita coba lihat versinya di sini ya sebelum kita buka di browser. Kita paste. Nah, ini sudah 8.2. Nah, kita akan buka yang di sini. Kita buka. Nah, ini juga udah update ya ke 8.2. Jadi sudah berhasil kita mengupdate-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan buat virtual host. Nah, ini kan kita masih menggunakan folder www var www dan html. Nah, kita akan buat ini nama foldernya ini ya, example.com. Ini tergantung ya domain teman-teman. Ini kita contohkan dengan example.com ya. Kita akan buat sini. Kita akan enter. Jadi kalau misalkan ini saya tambah ya tabnya, cd var www. Nah, ini kalau kita lihat barusan kita buat ini ya, example.com. Ini defaultnya ini HTML yang tadi kita gunakan nih. Kita masuk dulu ke HTML, cd HTML misalkan ya. Nah, tadi kita sudah membuat file info.html yang tadi kita buat itu ada di sini. Oke, kita mundur satu, kita akan masuk ke cd example.com. Ini yang barusan kita buat, di dalamnya ada HTML, cd HTML. Ini masih kosong, tuh masih 0 ya. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Nah,
kita akan membuat folder lognya. Untuk lognya ya, menampung lognya. Kita akan buat juga. Oke. Nah, sekarang kita akan berikan akses untuk usernya supaya bisa mengakses ini. Kita akan paste ke sini. Oke, ini juga sudah. Kita tambahkan lagi aksesnya untuk satu folder www ini. Oke, kita paste juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk menambahkan ini. Supaya kita tahu ini berhasil atau enggak ya. Kita akan paste, kita akan tambahkan nih di folder HTML-nya sebuah file. Nah, kita akan masuk ke insert mode. Nah, kita akan tambahkan, kita akan copy, kita akan paste ke sini ya. Oke, kita akan escape, klik 2 wiki. Oke, sekarang kita akan membuat directory untuk config-nya. Nah, ini ya. Kita akan tambahkan ini. Nah, ini beda dengan yang Apache yang di Ubuntu. Kita akan enablekan dulu. Oke, sekarang kita akan buat config-nya. Ini ya httpd.conf. Nah, kita akan paste lagi. Nah, ini kita akan menuju ke bagian akhir dari halaman ini dengan menekan Shift G. Nah, jadi ada di paling bawah nih ya. Nah, di paling bawah kita akan tambahkan ini, enable-nya. Kita copy. Nah, ini kita tekan O. Nah, kemudian kita Shift Ctrl Shift V. Nah, kita akan paste sini ya. Escape titik 2 wiki. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat config-nya. Nah, ini kita akan copy. Kita akan buat virtual host-nya. Kita akan paste ke sini. Nah, adanya di folder etc httpd site available example.com yang tadi kita buat ya, .conf. Ini untuk config-nya. Nah, kita tinggal masuk ke insert mode. Nah, ini kita tinggal tambahkan nih. Nah, tadi kan ini var www.example.com html untuk rootnya ya, dokumen rootnya. Errornya kita menggunakan log, nanti masuk ke error log sini. Nah, kemudian ini custom untuk lognya juga. Kita masukkan ke sini. Kita akan tambahkan ini ya. Kita akan copy. Oke, kita akan paste ke sini. Ke virtual hostnya. Ya, tinggal escape titik 2 wiki. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan aliasnya, bukan alias linknya ya, supaya bisa kebaca. Nah, yang tadi kita dapatkan ini kan site available. Nah, dia akan sama dengan site available dengan yang ini ya. Kita yang di httpd. Nah, ini kan site enable dan site available, dua-duanya supaya sama. Diubah satu, dua-duanya keubah. Kita akan copy, kita buatkan link. Ctrl Shift. Nah, linknya sudah. Nah, ini kita harus set dulu ya. Oke. Nanti kalau teman-teman bingung tinggal diambil aja skripnya. Saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Supaya ini kalau saya ketikin satu-satu nanti akan lama banget soalnya. Nih, kita paste ke sini. Oke. Kita akan low-kan lagi. Kalau di CentOS ini security-nya tidak default low ya, harus dikonfig dulu. Nah, kayak misalkan ini nih. Kita harus definisikan dulu. Kalau di Ubuntu memang lebih mudah. Oke, kita akan tambahkan lagi untuk lognya. Kita akan paste ke sini. Oke, sekarang kita akan restart untuk Apache-nya. Kita akan restart. Oke, sekarang kita akan lognya ya, kita lihat. Oke, di sini error log request sudah ada, sudah masuk. Nah, sekarang kita tinggal refresh lagi yang ini. Ini sampai sini kita akan refresh.
file not found, karena ini sampai sini ya harusnya nih. Tuh, kita sukses nih. Nah, kita tambahkan ini di tadi ya, kita tambahkan di folder sini. Kita kalau lihat, nah ini ya index.html. Kalau misalkan kita cat index.html, ini ya tadi kita welcome to example.com, ini welcome nih. Nah, kemudian ini ada example.virtualhost working. Oke, ini dari sini berarti sudah masuk ke directory virtual host yang kita buat. Kita tekan clear. Nah, sekarang kita akan memasukkan ini ya. Nah, kita akan menambahkan file. Ini kita akan tambahkan file PHP-nya. Nah, kita akan masuk cd. Ini sudah ada di sini. Kita tinggal tambahkan ya, berarti ya. Kita tinggal tambahkan sudo. Misalkan mf, kita akan ubah ya index.html, kita akan ubah index backup.html supaya tidak kebaca ya. Oke, nah kita akan supaya tidak perlu ini ya, kita harus tambahin sudo terus. Nah, sekarang kita akan tambahkan sudo vim index.php. Oke, kita masuk ke insert mode, datanya PHP, kita akan tambahkan PHP info kurung buka kurung tutup. Oke, tekan escape, klik 2 wiki. Oke, kita akan replace lagi nih ya. Oke, PHP-nya sudah jalan juga ya, sudah masuk ke folder yang kita buat, yaitu example.com. Nah, sekarang kita akan mengcopy PHP MyAdmin-nya. Oke, kita akan masuk dulu ke directory share foldernya ya, yang tadi dari sini nih kita sudah melakukan share folder. Nah, ini kan nih kita lihat, nah ini dari download. Oke, di folder download kita sudah punya ini PHP MyAdmin yang udah di download ya. Ini teman-teman PHP MyAdmin-nya bisa diambil dari sini ya, PHP MyAdmin, ini download, tinggal di download aja. Nah ini, nah teman-teman tinggal download yang ini. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, saya akan cancel. Nah nanti kalau sudah di download tinggal kita share ke sini. Nah cara nge-share-nya kita harus sudah jalan ya di VirtualBox-nya untuk share foldernya. Nah, kalau teman-teman ada yang kesulitan, tuliskan aja di kolom deskripsi ya. Karena kalau saya dari awal buat terlalu panjang prosesnya ya, di installernya itu installnya download lagi dan cukup lama. Oke, kita akan copy. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini sudah PHP MyAdmin-nya ada ya. Kita akan copy min-r php myadmin.zip. Nah, ini akan kita copy, kita akan taruh ya ke var example.com html. Var www example.com html. Oke, kita akan taruh ke sini ya. Oke, kita akan clear. Nah, kita akan masuk lagi cd var www example.com html. Oke, kita sudah berada di dalam folder html. Kita lihat, nah sudah deh ya. Kita sekarang akan melakukan unzip ya, sudo unzip php myadmin.zip. Oke, ini sudah selesai. Kita akan clear, kita cek lagi. Nah, kita hapus dulu deh rm php myadmin.zip-nya supaya tidak kalut. Oh, ini harus ditambahkan sudo ya. Ini sudo, nah enter, nah baru ini hilang. Oke, kita akan clear. Nah, sekarang kita akan rubah sudo mf
PHP my admin, kita akan ubah menjadi PHP my admin saja, sependek ini aja ya. Kita lihat, nah sudah ya. Nah sekarang kita akan akses dari sini, /php my admin, enter. Oke, sudah masuk ya. Nah tadi kita memiliki akses untuk root, kemudian passwordnya juga root, ROOT. Kita tinggal enter. Oke, kita sudah berhasil juga. Lihat, ini database yang tadi kita buat ya, latihan 1 udah muncul, udah berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk config PHP di CentOS dengan Apache-nya. Di video selanjutnya kita akan melakukan config untuk Nginx ya di CentOS. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.